Suster Maria Alucia SND. Suster Maria Alucia SND memiliki mutu Soli Deo, yang artinya hanya untuk Tuhan. Kasih Tuhan adalah kekuatan penggerak. Kemuliaan Tuhan adalah tujuan utama. Kehendak Tuhan adalah tuntunan hidup. Kesederhanaan adalah cara hidup mencari dan menemukan Allah dalam segala hal. Benih kehidupan. Seorang bayi mungil lahir di Rotterdam, Belanda pada tanggal 8 Januari 1828 bernama Hildegunda Hendrika Wolbring, berada dalam gendongan ibunya yang bernama Elisabeth Morin Wolbring, putri dari pedagang kaya di Belanda. Ayahnya bernama Otto Arnold Wolbring, bekerja sebagai perajin logam. Ia berasal dari Steineren, Westfalia, Jerman, dan Hildegunda dibaptis tanggal 9 Januari 1828. Paman terbaik. Pada waktu Hildegunda berumur 2 tahun, ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi. Ketika berumur 3 tahun, ibunya pun meninggal dan ayah tirinya Johannes van Ruysbroek menikah lagi. Dalam asuhan orang tua tirinya, Hildegunda tidak lagi mendapat perhatian pendidikan yang baik dalam keluarga. Hal ini membuat pamannya pada musim semi 1835, Gerard Wolbring, mengambil Hildegunda untuk diasuh dalam keluarga yang memiliki kasih dan pendidikan keseharian yang baik dan penting untuk masa depannya. Kekerasan hati. Suatu pagi di musim semi, Gerard Wolbring akan membawa Hildegunda ke ladang untuk membantu Catherine dan Lizzie. Mendengar permintaan pamannya itu, Gunda marah besar. Dia menangis dan berkata, "Tidak, saya tidak mau. Saya tidak akan pergi ke ladang. Mereka akan meminta saya untuk memerah susu sapi. Saya tidak akan melakukan itu. Saya orang kaya." Transformasi. Berkat asuhan yang taat dan cinta keluarga Bernard, akhirnya Hildegunda mulai ke pedesaan dan melakukan aktivitasnya di sana. Dia memberi makan sapi, memerah susu sapi, dan membantu Lizzie. Suatu hari di musim panas di udara terbuka, dia duduk di atas jerami dan menikmati apel lezat dari kebunnya sendiri. Surat wasiat. Paman Gunda Bernard Wolbring dan istrinya sedang membaca surat wasiat dari orang tua Gunda yang isinya, Gunda harus belajar segala sesuatu yang bisa ia pelajari. Ia perlu mendapat pendidikan yang baik. Demikian wasiat orang tua Gunda yang dibacakan oleh paman dan bibinya. Komuni pertama. Pada usia 13 tahun, pada tanggal 3 Mei 1841, Gunda menerima komuni pertamanya di gereja paroki Saint George Bocholt, dan tahun berikutnya Gunda menerima sakramen Krisma pada tanggal 5 Juli 1842. Setelah itu ia menyelesaikan sekolahnya di sekolah dasar Bocholt. Panggilan dan pilihan. Setelah selesai sekolah dasar, Gunda melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi di Sekolah Pendidikan Keterampilan untuk Anak Putri di Tangerting selama 2 tahun. Pada tahun 1844, Gunda berumur 16 tahun. Suatu hari, paman Gunda membawanya naik kereta yang indah. Dia diperkenalkan dengan seorang pria kaya sehingga dia bisa melamarnya. Namun Gunda menolak lamaran itu dengan mengatakan, "Sangkar bisa menjadi tempat yang indah, tapi burung tidak akan membiarkan dirinya terperangkap di dalamnya." Guru penelitian. Pada tanggal 23 Agustus 1848, Gunda lulus dari Lembaga Pendidikan Guru Bernard Overbeck di Münster dan diterima sebagai guru di paroki di SD Santo Lambertus di Coesfeld. Pada tahun ajaran baru, Gunda menerima surat pengangkatan dari Dinas Pendidikan di Münster. Belajar mengajar. Pastor Elting datang dan mengajar agama 2 kali seminggu di tempat yang sama di mana Gunda mengajar.
Gonda adalah guru kelas 1. Dia sangat terkesan dan tertarik dengan metode dan bagaimana Pastor Elting mendekati murid-muridnya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan kesempatan dan bergabung dengan kelas. Pertemuan dan persahabatan. Gonda mengunjungi rumah seorang teman namanya Lisette, guru senior paroki Santo Lambert. Keduanya lulusan Institut Guru Bernard of Rudolph. Persahabatan dua guru telah menjadi awal dari sebuah persahabatan yang suci. Mereka memulai implementasi rencana ketuhanan. Artinya, Tuhan dalam merajut sejarah kongregasi Suster-Suster Notre Dame di Coeswell di kemudian hari. Stabilisasi. Gonda dan Lisette meminta pertimbangan dari Pastor Elting, pembimbing spiritual itu, tentang kerinduan mereka akan pengabdian seluruh hidupnya untuk membangun pendidikan untuk anak-anak yatim piatu dan terlantar di Belanda dengan modal harta warisan yang diterima dari orang tuanya. Pastor Elting menyarankan agar mereka bergabung dengan lembaga religius yang membaktikan diri untuk anak-anak. Sudah setuju. Pada tahun 1848 di Münster, dengan restu Uskup Johann Jos Muller, Pastor Joseph Elting datang menemui Ibu Superior Jenderal Kongregasi Suster-Suster Notre Dame di Amersfoort, Belanda. Dia memintanya untuk mengirim beberapa susternya ke Coeswell, Jerman, untuk melatih dua guru yang memiliki panggilan religius menjadi Suster Notre Dame di bawah konstitusi SND Namur. Fashion Kudus. Pada tanggal 1 Oktober 1850, Gonda menerima pakaian suci atas nama biara SND sebagai Suster Maria Alucia. Begitu pula Lisette sebagai Suster Maria Ignatia SND dari Uskup Münster Johann Jos Muller. Dan pada tanggal 1 Oktober 1850 menjadi tonggak sejarah berdirinya kongregasi Suster-Suster Notre Dame di Coeswell, Jerman. Pendirinya adalah Suster Maria Alucia Wolbring SND. Sumpah Perpetual. Pada tanggal 4 Oktober 1852, Suster Maria Alucia, pendiri kongregasi Suster-Suster Notre Dame Coeswell, dan Suster Maria Ignatia SND mengikrarkan kaul kekal di hadapan Uskup Münster, yakni Johann Jos Muller. Misi pertama. November 1853, Suster Maria Alucia SND menerima misi baru untuk pekerjaan pertamanya sebagai salah satu komunitas Coeswell. Dia sebagai guru di SD Aldegott. Dia diangkat sebagai pemimpin komunitas SND Coeswell didampingi oleh dua suster muda. Tujuan Separation. Selama 5 tahun berdiri, lembaga religius SND Coeswell dinilai sudah mampu untuk menjadi komunitas yang mandiri dengan kepemimpinan dari suster yang berasal dari Jerman. Pada tanggal 8 Juni 1855, ada pemilihan dan ada keputusan pribadi untuk keluar dari SND Amersfoort. Akhirnya ada 11 suster dan 22 novis bergabung dengan SND Coeswell. Dan hal ini telah menjadi tonggak sejarah sidang SND Coeswell yang terbebas dari tanggung jawab pimpinan umum SND Amersfoort. Keberangkatan. Camp Budaya Prusia mengeluarkan peraturan pada Mei 1874. Ini menjadi awal dari penggusuran properti gereja yang menandai sejarah perjuangan sekularisasi pada tanggal 19 Juni 1874. Suster Maria Chrysostoma, Suster Maria Alucia, dan 7 suster lainnya melarikan diri dari Prusia dan pergi ke Cleveland, Amerika Serikat. Mereka menaiki Rhine, sebuah kapal yang mendarat di New York pada tanggal
4 Juli 1874. Itu adalah hari perayaan Independence Day di USA. Mereka diterima dengan baik oleh Uskup Richard Gilmore di Cleveland, Ohio, USA, dan mendapat pekerjaan sebagai pengajar di sekolah paroki bernama St. Peter. Paroki itu dipimpin oleh Pastor Francois Westerholt. Nilai-nilai berkat dan ketaatan. Suster Malaysia mendapat tawaran panggilan dari Bunda Jenderal. Dia menjawab, "Nunc dimittis benedicite." Artinya, kirimkan aku dan puji engkau. Setelah itu dia berkata, "Ibu Jenderal yang terkasih, dulu saya mempunyai cita-cita untuk menjadi guru religius. Saya ingin mengorbankan hidup serta harta milikku untuk mendirikan lembaga bagi anak-anak yatim piatu dan terlantar di misi luar negeri. Sudah menjadi keinginan saya untuk diberi kepercayaan mengemban tugas semacam ini. Tetapi saya tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun karena takut akan mempengaruhi keputusan pimpinan saya dan melawan kehendak suci Tuhan yang dalam belas kasih-Nya yang tak terhingga telah berkenan menerima seluruh hidup kebiaraanku menjadi suatu kurban bakar atas ketaatan. Tetapi kini saya dapat bersukacita seraya memuji Tuhan karena dengan cita-cita dan kelemah lembutannya Ia berkenan memberikan kepuasan bahkan pada keinginan saya yang terpendam dalam hati." Inilah jawaban ketika Saudara Aloysia dengan rendah hati menerima berkat atas panggilannya dari Ibu Chrysostoma untuk menjadi seorang pemimpin, seorang ibu, seorang teman dan kanak-kanak dan para lansia di Gunung St. Mary, Buckeye, Cleveland. Di Buckeye, Cleveland, USA, sikap rendah hati ini tetap ada dalam dirinya. Di depan anak-anak di sekolah, ia berdiri sebagai seorang guru. Di depan anak-anak miskin dan tunawisma, ia menempatkan diri sebagai seorang ibu. Dan di hadapan para gadis dan orang muda, dia berdiri sebagai teladan bagi orang tua, dan ia berdiri sebagai teman kepada sesama suster Notre Dame, dan ia berdiri sebagai saudara perempuannya. Sikap belas asih ini diwariskan Suster Maria Aloysia kepada suster-suster Notre Dame. Komuni terakhir. Pada saat Suster Maria Aloysia mengalami masa kritisnya, Bunda Mary Chrysostoma berada di Eropa. Suster Maria Modesta yang diangkat sebagai pemimpin provinsi mendampingi Suster Maria Aloysia. Pada tanggal 5 Mei 1889, Suster Maria Aloysia menerima komuni terakhir, sakramen pengampunan, dan sakramen perminyakan. Dan pada tanggal 6 Mei 1889, jam 2 pagi, ia mengembuskan napas terakhirnya. Ia terlihat sangat cantik, damai, dan tenang. Suster Maria Aloysia, pendiri kongregasi SND di Kurzweil, Jerman, meninggal di Gunung St. Mary, Cleveland, Amerika Serikat. Demikianlah kisah Suster Maria Aloysia SND. Semoga kita dapat meneladani apa yang telah ia berikan untuk Tuhan dan sesama. Soli Deo.